Vina, Dara, Aldo, dan Reja, mereka adalah teman sebangku sejak kelas 10, yang kemudian menjadi tak terpisahkan. Setiap hari di sekolah mereka dipenuhi dengan cerita lucu, petualangan kecil, dan tentu saja drama remaja. Vina adalah yang paling ceria di antara mereka, selalu ada senyum di wajahnya, dan suaranya yang nyaring sering membuat orang-orang menoleh. Dara di sisi lain lebih kalem, namun cerdas dan sangat peduli pada teman-temannya. Aldo adalah yang paling jago olahraga, dan dia seringkali dijadikan panutan oleh teman-temannya karena sifatnya yang tegas namun baik hati. Sementara Reja, si kutu buku yang selalu membawa novel di tasnya, sering jadi tempat curhat teman-teman saat ada masalah, terutama soal pelajaran. Suatu hari, saat jam istirahat, mereka berkumpul di bangku taman sekolah. Udara sejuk dengan sedikit hembusan angin yang membawa aroma daun basah setelah hujan. Aldo dengan nada berbisik-bisik tiba-tiba berkata, gue denger Vina lagi deket sama si Bayu, anak kelas sebelah ya." Vina yang sedang asyik minum jus langsung tersedak. "Hah? Siapa yang bilang begitu?" Jawabnya dengan nada gugup. Wajahnya memerah. Dara dan Reja langsung tertawa. "Wah, jadi bener dong," goda Dara sambil menepuk bahu Vina. Enggak ada apa-apa sama Bayu. Kita cuma sering bareng pas belajar kelompok aja." Vina membela diri, meski tampak jelas dia berusaha menutupi sesuatu. "Apa gak ada hubungannya sama pelajaran biologi ya?" Aldo terkekeh, membuat Reja dan Dara semakin terpingkal-pingkal. Vina cemberut namun tak bisa menyembunyikan senyumnya yang malu-malu. Sore itu, mereka punya agenda belajar kelompok di rumah Reza. Ujian akhir sudah di depan mata, dan mereka memutuskan untuk saling membantu memahami materi. Vina datang dengan tumpukan buku, Dara membawa cemilan, sementara Aldo dan Reja sudah siap dengan laptop dan catatan pelajaran. Namun, seperti biasa, belajar kelompok mereka lebih sering diisi dengan obrolan dan tawa. Coba-coba," kata Aldo sambil mengangkat tangannya. "Kita bahas dulu soal fisika yang ini. Gue gak ngerti sama sekali cara nyelesainnya." Dara yang paling pintar di antara mereka langsung memberikan penjelasan dengan tenang. Tapi baru setengah jalan, Aldo sudah kebingungan lagi. "Gila, ini otak gue kayaknya gak nyampe deh kalau soal fisika. Mending lo jelasin ke Vina aja," ujar Aldo sambil menyerah. "Kenapa ke Vina?" tanya Reja penasaran. "Soalnya Vina pintar bikin pusing," Aldo menjawab dengan wajah serius, membuat seisi ruangan langsung terbahak. Di sela-sela belajar, tiba-tiba ponsel Vina berbunyi. Ada pesan dari Bayu. Dara yang kebetulan sedang duduk di sebelah Vina langsung ngintip dan tersenyum penuh arti. "Oh, ini toh yang namanya belajar kelompok bareng Bayu," bisik Dara. Vina dengan cepat menutup ponselnya dan berusaha mengalihkan perhatian dengan kembali fokus ke pelajaran. Namun, semua orang sudah tahu bahwa ada hal yang lebih sekedar belajar kelompok antara Vina dan Bayu. Hari-hari berlalu, mereka terus belajar bersama, saling membantu melewati stres ujian, dan tentu saja momen-momen kecil yang tak terlupakan. Di tengah semua persiapan untuk ujian, diam-diam perasaan antara Vina dan Bayu semakin berkembang. Suatu hari, Bayu akhirnya mengajak Vina untuk bicara di halaman belakang sekolah yang sepi. "Vina, selama ini gue suka sama lo," ujar Bayu dengan gugup. Vina terdiam sejenak, wajahnya memerah. "Tapi kita fokus ujian dulu ya," Vina menjawab sambil tersenyum, membuat Bayu sedikit lega. Mereka tertawa kecil, kemudian berjanji akan membicarakan hal itu lebih lanjut setelah ujian selesai. Waktu terus berjalan, ujian pun berlalu, dan liburan panjang menanti. Aldo, Reja, Vina, dan Dara menghabiskan waktu bersama-sama lebih sering. Mereka tahu tahun depan mungkin segalanya akan berubah. Akan ada kuliah, pekerjaan, dan jalan hidup yang berbeda. Namun, persahabatan yang terjalin selama masa SMA itu terasa begitu kuat, seolah-olah takkan pernah pudar. Suatu sore, mereka duduk di lapangan sekolah setelah upacara kelulusan, menikmati matahari yang perlahan tenggelam.
Vina dengan senyum bahagianya berkata, masa SMA ini akan selalu jadi kenangan terbaik gue. Gak peduli seberapa sibuk kita nanti, gue harap kita tetap akan ketemu kayak gini. Dara, Aldo, dan Reza setuju. Mereka sadar, meski masa sekolah telah berakhir, persahabatan mereka akan terus berlanjut. Begitu banyak cerita yang belum selesai, dan masa depan mereka masih panjang. Dan disitulah, di bawah langit sore yang berubah jingga, mereka berempat membuat janji bahwa persahabatan ini takkan pernah usang seiring waktu yang terus berjalan.